Oke, assalamualaikum kelas. Eh, Hari ini akan saya jelaskan mengenai materi konversi sistem bilangan, materi ke-6. Mungkin kalau di sini kalian baca materi pertemuan 7, tapi it's okay. Materi tersebut sudah saya upload di Google Classroom saya. Silakan kalian baca dan download, ya, dan kalian pelajari. Nah, untuk konversi bilangan, kenapa saya buat videonya? Agar untuk mempermudah kalian dalam mempelajari, ya, cara bagaimana menghitung, cara bagaimana mengkonversi bilangan-bilangan ada dalam komputer. Nah, berkaitan dengan konversi bilangan. Nah, secara teori sistem bilangan itu ada banyak sebenarnya, tidak hanya sampai 4, cuman yang kita pelajari di sini hanya sampai bilangan heksadesimal. Nah, nanti pada saat kalian masuk ke mata kuliah berikutnya, itu mata kuliah sistem digital, itu akan kalian pelajari bilangan-bilangan, akan kalian pelajari secara lanjut bilangan-bilangan yang ada pada komputer. Nah, salah satu bilangan yang kita pelajari saat ini adalah 4 bilangan, seperti yang dipaparkan di depan, yaitu ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Bilangan biner yaitu bilangan yang berbasis bilangan ada 2 jumlahnya, 0 dan 1, bukan 1 dan 2. Nah, kalau mungkin kalian ingat-ingat materi sebelumnya, di materi pertama, nah, munculnya kedua bilangan ini muncul pada generasi ketiga. Komputer generasi ketiga, di mana diperkenalkan IC. Nah, ketika diperkenalkan IC tersebut, maka muncullah sistem on dan off, dan dua bilangan inilah mewakili dua prosedur tersebut, 0 dan 1. Jadi 0 menunjukkan kondisi off, 1 menunjukkan kondisi on. Dan dua bilangan ini sampai saat ini masih dipergunakan, dan saat ini mungkin kalau kalian pelajari lebih lanjut nantinya, itu ketika komputer akan menghitung, akan menjalankan proses, ya, di dalam CPU, itu yang akan mereka baca, yang akan dibaca oleh sistem komputer ini adalah 0 dan 1, bukan bilangan yang lain. Nah, sedangkan bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal yaitu adalah sekumpulan bilangan, ya, yang nantinya akan dikonversi kembali menjadi bilangan biner, sehingga bisa dibaca oleh oleh si mesin, ya. Makanya misalkan kalian mungkin ngulik-ngulik, ya, atau mempelajari lebih jauh, misalkan tidak di internet itu ada informasinya. Kalau yang di komputer sendiri, dalam komputer sendiri, yang mereka pahami bahasa pemrogramannya bukan bahasa pemrograman Pascal atau Basic dan sebagainya, tapi bahasa pemrograman bahasa mesin. Nah, kemudian ada bilangan oktal. Bilangan oktal sendiri basisnya ada 8 bilangan. 8 bilangan terdiri dari 0 sampai dengan 7. Mulai startnya dari 0, bukan mulai startnya dari 1 sampai 8. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh bilangan 1, 7, 6, bukan berarti dibacanya 176, tapi ada 3 bilangan, 1, 7, dan 6. Bilangan oktal. Kemudian ada bilangan desimal. Kemudian ada bilangan desimal di mana basisnya 10 bilangan mulai dari 0 sampai 9.
Nah, sama seperti tadi, misalkan 19 itu dibatanya bukan eh, total 19, tapi ada dua bilangan, 1 dan 9. Nah, kemudian ada bilangan heksadesimal, yaitu basisnya 16 bilangan, mulai dari angka 0 sampai dengan angka 15. Yang mana ya bilangan ke-10 sampai 15 ya diwakili oleh huruf A sampai dengan huruf F. Nah, ini saya sarankan nanti ketika dalam ujian. Nah, untuk angka 10 sampai F ini tolong dibuatkan uh, ibaratnya buatkan kis-kisnya di bawah misalkan ya. Dan urutkan dan jabarkan mulai dari angka 0 sampai 15. Kemudian di sini kan konversi. Ini 10, ini 11, ini 12, ini 13, 14 sampai dengan 15. Nah, kemudian masuk ke konversi nih. Masuk ke dalam konversi sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget ya. Nah, kalau kalian ketahui sebenarnya ada cara termudah untuk mengkonversi bilangan-bilangan komputer, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Ada aplikasi yang tersedia atau embed dalam aplikasi yang sudah kita kenal, contohnya seperti Microsoft Excel, ya. Tinggal kalian ketik misalkan bin 2 DEC, bin 2 DEC itu akan terkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, mengenai konversi bilangan biner ke bilangan desimal, berarti kita mengubah dari dua jenis bilangan menjadi 9 jenis bilangan. 0 sampai dengan 10 bilangan 0 sampai dengan 9. Nah, bagaimana cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal? Nah, misalkan kita lihat di sini ada contoh konversikan bilangan biner 10011 bukan 10.011 ya kalau kita baca di sini ya. Tapi 10011. Ini bilangan biner, kita coba konversikan dalam bentuk bilangan desimal. Nah, 10011 itu kita jabarkan ya, kita pisahkan ke dalam 5 bilangan. Yang kita baca di sini ya mulai dari bilangan terakhir yaitu angka 1 di belakang. Nah, angka 1 di belakang ini nantinya akan kita kali ya dengan 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat n. Nah, berarti kalau misalkan ada 5 bilangan, berarti bilangan pertama kita hitung ya 1 kali 2 pangkat 0, kemudian 1 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, kemudian 0 kali 2 pangkat 2, ini kali 2 pangkat 1, ini kali 2 pangkat 3, dan seterusnya ini dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya. Ya, berarti yang pertama ini 1 dapat 2, kemudian 0, 0, ya 16 terakhir. Ya, 2 pangkat 4 kali 1. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 19. Nah, cara gampangnya seperti ini. Misalkan ada 5 bilangan 1, 0, 0, 1, 1. Maka kita bisa prediksikan bahwa misalkan kita urutkan dari belakang ke depan bacanya gitu ya, berarti satu pertama ini dikali dengan 1 karena 2 pangkat 0 itu pas 1,
ini dikali dengan 2 pangkat 1 berarti 2. Ini kali 4 kali 8 kali 16. Nah, walaupun misalkan di sini dikali 0 hasilnya 0 is okay. Tapi yang kita jumlahkan di sini hanya yang dikali 1 dan nilai bilangnya ada di sini ya. Gitu. Maka hasil tetap sama. Nah, ini bisa kalian gunakan cara seperti ini. Akan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, contoh kedua, konversikan bilangan biner 10011.01 ke dalam bentuk desimal. Nah, ini caranya sama seperti tadi. Cuma kalau di belakang ada titik, maka 20 di belakang titik itu dikali minus, ya, dikali kali 2 pangkat minus n. 2 pangkat minus 1 sampai 2 pangkat minus n. Nah, contohnya seperti ini. Ini bilangan tadi ada 7 bilangan dibesarkan 2 titik, berarti yang kiri ini dikali dari belakang ya, ini kali 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n, dan semuanya positif. Yang di belakang titik ini mulai dari depan ke belakang ya, itu mulai dari 0 kali 2 pangkat minus 1 sampai 2 pangkat n. Nah, jika kita jumlahkan, nah ini kita jumlahkan, cuman di belakang titik ini kita tidak perlu jumlahkan, tinggal kita kita masukkan di sini, misalkan di sini nilainya 0,25 ya, berarti 19 ditambah 0,25 itu 19,25. 19,25. Oke. Kemudian konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Berarti apa? Dari dua bilangan basisnya menjadi 8 bilangan 0 sampai 7. Nah, konversi dari biner ke oktal itu sama. Ini kalau desimal itu ya gampangnya gitu. Kalau desimal itu 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10 berarti apa? Bilangan biner yang diketahui ini harus ya nilainya 0 sampai dengan 9. Nah, kalau ini 1, misalkan 1, 0, 1, 0, ini harus kita ubah ya, jadi bilangan 0 sampai dengan 7 gitu. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ada 9 bilangan ya, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Sama seperti tadi kita bacanya dari belakang. Cuma gini. Karena ini 0 sampai 7, berarti kita baca seperti ini. Nah, berarti misalkan seperti ini. Kita prediksi 1, 1, 1. Ini ada 3 bilangan gini. Ini kita kali dengan 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya berapa? 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 3. Hasilnya 4.
Nah,